Yuk ya, jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman tentang homeschooling yang tadi udah kita baca-baca lagi. Oke, ini Q&A-nya. ada Q&A-nya ada banyak ini. Mau dibacain semua dulu atau kita tanggapin satu-satu? Boleh dibacain dulu. Oke. Yang pertama dari mulai bagaimana memulai HS. Terus kemudian mana lagi nih? Bagaimana mengatasi rasa bosan saat HS? Karena biasanya anak semangat ke sekolah karena ingin ketemu sama temen. Berarti ini HS-nya karena ini ya, pandemi ini ya, kayak gitu. Yo, bisa jadi. Karena kan dia sekolah. Oh iya, ini mungkin dia menerjemahkan HS itu berarti HS yang sekarang dilakukan gitu ya. Oke. Karena saya juga bilangnya bulan HS nasional kan gitu. Iya. Terus yang berikutnya bagaimana menyamakan persepsi capaian pendidikan suami dan istri. Terus kendalanya HS itu apa saja. Terus apa lagi? Kurikulum HS gimana? Wah, ini panjang ini. Ya. Terus kemudian ini masih sama sih, bagaimana mengatur waktu aktivitas HS, kurikulum HS dan irisannya dengan pelajaran dinas. Begitu. Terus kemudian bagaimana cara mengenali cara belajar anak dan tipe belajar anak. Terus gimana caranya mengajarkan anak untuk memilih teman. Istri nggak mau HS karena takut anaknya nggak bisa gaul atau nggak punya teman. Nah, ini juga tadi masih berkaitan sama yang di awal tadi ya. Iya. Terus biaya dan fasilitasnya dibandingkan dengan sekolah umum gimana? Iya. Terus apa beda pengasuhan dan pendidikan? Kapan anak dikenalkan gadget? Umur berapa pembatasan interaksi antara anak laki-laki dan perempuan? Wah, itu satu materi yang berbeda. Ya, nanti, harus satu materi yang dibahas itu. Ya. Terus tips nama anak. Nggak ada hubungannya sih. Tapi itu bisa dijawab cepat. Ya, oke. Terus HS kuliah bisa nggak? Bisa. HS ada ijazah nggak? Ada. Selesai ya ini yang tadi. Selesai. Oh. Ya. Terus nyari guru HS susah apa enggak? Gampang kalau tahu caranya. Gitu aja. Ya, oke, kita mulai dari yang awal dulu tadi ya. Bagaimana memulai HS? Gimana, Bunda? Ya, kalau aku ya kayak gitu. Bagaimana memulai HS? Itu yang pertama adalah kesadaran pada orang tua. Kenapa kamu mau HS kayak gitu? Kenapa memilih HS? Kayak itu tuh orang tua tuh harus yakin sendiri apa yang akan dia pilih kayak gitu loh, kayak gitu. Tadi yang udah dijelasin di materi yang sebelumnya bahwa sesungguhnya memilih HS itu, latar belakang memilih HS itu ada yang dari masalah, bermula dari masalah, ada yang niatan dari awal kayak kita tuh udah sebelum anak lahir udah menyiapkan anak untuk homeschooling kayak gitu juga. Itu ada permasalahan sendiri kayak gitu. Ya, apa tadi pertanyaannya? Ya itu, bagaimana memulai HS begitu. Ya itu kalau kesadaran kalau kita sendiri ya ngaca dari kita sendiri memulai HS itu yang tadi sudah kesadaran, terus kemudian kita gabung sama teman-teman HS kayak gitu. Pertama kali kita silaturahim itu adalah orang yang sudah HS-nya sudah dari ibaratnya dia adalah pentolannya HS kayak gitu loh. Anaknya udah besar udah kuliah kayak gitu. Yaitu Bu Septi, Penny, Wulandani itu kita langsung silaturahim ke sana. Dan dari situ kita juga belajar sama banyak orang ya, Bunda ya. Iya, terus kita ketemu lagi sama banyak orang di komunitas belajar di CBE di Ponorogo itu. Kita ketemu sama teman-teman yang ternyata satu keinginan untuk mensekolahkan homeschooling anak-anak. Nah, dari situlah kita jadinya siapa aja? Mas Sigit, Mbak Iing, Mbak Konita, Mas Zaki, Mbak Ayu, Pak Anang, terus Bu Mai,
Bu Tuki kayak gitu ya. Itu banyak ininya, kita ketemu sama banyak orang yang punya pemikiran sama seperti Nah, itu, sefrekuensi lah setidaknya seperti itu itu. yang dikasih rezeki sama Allah bisa menjalankan HS. Ada juga yang oh ya Bunda aja. Ada juga yang ingin HS tapi yang nggak memang bisa. nggak bisa kayak gitu. Nggak bisanya kenapa? Ya karena memang pekerjaannya tidak bisa menjadikan mereka itu tidak bisa mereka melaksanakan homeschooling ini kayak gitu loh. Tapi mereka sadar dan mereka punya konsep HE, tapi mau HS nggak bisa karena kondisinya ya mereka harus memilih untuk tidak HS begitu, karena kalau HS bakal kacau. Ya karena temenku ini kan Bu Erika. Bu Erika ya sebut ya. Temen kita maksudnya teman kita ini Bu Erika yang pengen homeschooling ini, suaminya kerja di kampus, kemudian Bu Erika sendiri dokter gigi, ya itu nggak bisa homeschooling. Tapi beliau ingin sekali anaknya homeschooling, tapi mereka tetap menjalankan home education, pendidikan di dalam keluarga kayak gitu. Nah karena mereka itu menjalankan home education, berarti kan mereka harus memilihkan sekolah yang terbaik bagi anak-anaknya. Dipilihlah sekolahnya Umi Nunung. Jadi milih Arehan gitu. Yayasan Arehan. Nah nanti ketika udah gabung sama komunitas HS itu biasanya kita akan mulai diajak untuk merombak ulang bagaimana sih keluarga, bagaimana sih keberadaan keluarga, bagaimana sih kemudian kedepannya keluarga mau jadi apa begitu. Dan jelas ini nggak bisa satu pihak aja ya, misalnya suami pengen HS istri enggak, istri pengen HS suami enggak gitu, nggak bisa. Dua-duanya harus kemudian satu visi begitu. Nah tetapi bagi yang kemudian pengen memulai HS jadi bagi yang ingin memulai HS tapi tidak punya misalnya udah sadar diri nih, wah aku tugasnya banyak di luar kota, aku pegawai yang kemudian harus punya jam kerja pagi sampai sore begitu kan nggak bisa. Nah ya tetap disarankan gabung ke komunitas model seperti ini karena nanti kita akan terbangun mindsetnya akan terbangun begitu, setidaknya itu. Dan dari situ akan membuka ilmu dan jejaring ke yang lain begitu. Dari ini kan kita kenal kayak Pak Hadi Santosa, terus Abah Rama, Teh Patra Bunda udah kenal sebelum Bu Septi ini enggak kan kayak gitu. Teh ya karena teman-teman homeschooling ini Pak Adriano Rusfi. Terus kalau ayah sebelumnya ini yang baru-baru yang lama-lama udah kenal sama Pak Cahyadi Karyawan, terus Ustadz Cahyadi, kemudian Abah Ihsan Baihaqi, terus Abah Riyad Rosyadi dan anak-anaknya begitu. Jadi udah ada udah kenal begitu, tapi kemudian membuka jejaring dan cakrawala berpikir yang baru bahwa ya beda-beda memang. Dan menarik kemudian semakin banyak belajar, semakin banyak kita semakin terbuka pikirannya seperti itu, bahwa HS itu tidak sengeri yang banyak orang banyak orang kira. Terus pertanyaan-pertanyaan yang dulu membingungkan, gimana kalau salah tuh kayak misalkan gimana nanti kalau butuh ijazah, HS saya butuh ijazah, gimana nanti kalau nggak punya teman. Itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang wajar muncul. Itu pertanyaan-pertanyaanku pada awal mulanya pas dan itu sudah terjawab semua kan. Kalian homeschooling aja anak kalian, dia langsung aduh gimana. Makanya kita cari tahu kayak gitu. Dan ini ya satu hal yang perlu perhatikan oleh teman-teman yang ingin homeschooling, bahwa sesungguhnya orang tua harus berada pada pos-posnya masing-masing kayak gitu. Seperti ayah itu kalau di home education dan homeschooling itu adalah kepala sekolah. Dan bunda adalah pelaksana harian dan penasehat kepala sekolah. Penasehat ini pendidikan kayak gitu. Nah itu adalah hal yang harus benar-benar diperhatikan bagi teman-teman yang tertarik untuk homeschoolingin anaknya, karena ya memang bunda harus berada di rumah untuk menjadikan pelaksana harian anak-anaknya. Nah kalau misalnya ada yang bekerja,
homeschooling komunitas adalah solusinya, karena biasanya kalau homeschooling komunitas orang tua tetap ngajar tapi ada jadwalnya, kayak kita. Nih kalau homeschoolingnya Biru itu kan ada satu guru Quran dan hafalan Ustadzah Ika, itu kan memang benar-benar khusus untuk hafalan anak-anak, metode apa sih? Apa? Usmani. Bukan. Kiroati. Aduh, lama corona jadi lupa. Usmani, Kiroati. Metodenya Biru hafalan ini loh. Tabarok ya Allah. Metode tabarok. Beliau memang sudah belajar metode tabarok, karena metode tabarok ini harus benar-benar yang sudah ikut pelatihan. Ya semua sama sih ya, Kiroati juga, Usmani juga ya. Metode hafalan tabarok yang anak-anak tidak merasa menghafal karena mereka hanya mengikuti syekh ayahnya si tabarok ini. Syekh siapa sih? Ya pokoknya itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anak ngikutin kayak gitu kan, mereka kan nggak ngerasa menghafal kayak gitu. Itu Ustadzah Ika juga bacaan Qur'annya sama Ustadzah Ika. Nah, siapa pelaksana fasilitator belajar harian anak-anak? Kalau kelas kecil itu kan sama seperti belajarnya anak-anak TK ya, kayak gitu. Ya dimasukin pelajaran Montessori juga bisa, semuanya bisa lah. Ya sesuai kebutuhan anak-anak, sesuai checklistnya anak-anak. Tumbuh kembangnya itu yang belum dilakukan apa kayak gitu. Oh ini ya udah Bunda bikinin jadwalnya, kita belajar meronce, kita belajar aktivitas menangkap bola kayak gitu. Terus kita belajar menanam tanaman kayak gitu kan. Nah itu yang anak-anak kelas kecil, orang tua yang mendampingi, dan itu bisa terjadwal kayak gitu. Hari ini Bunda, besok Amah Iing, besok Amah Konita, besok Amah Ayu, kan enak tuh kayak gitu. Terus juga kalau yang kelas besar, mereka sudah punya kurikulum sendiri. Terus mereka belajar, misalnya kakak Takia sedang belajar membuat novel kayak gitu. Ya udah, fasilitator hari itu juga ngecek, Takia kamu sudah nulis sampai berapa paragraf kayak gitu. Masalah isi konten itu udah urusannya Takia dengan coachnya sendiri, tapi kita sebagai fasilitator itu yang ngecek Takia sudah nulis belum. Karena biasanya kendala anak-anak HS itu karena mereka bebas ngobrol, bebas apa, jadi suka lupa itu loh. Udah setengah jam ngobrol mulu kayak gitu, karena nggak ada yang nggak kayak di sekolah formal, nggak yang nggak ngobrol mulu, itu siapa gitu kan, nggak ada ya kayak gitu. Kalau memang dibutuhkan ngobrol ya ngobrol, tapi kan biasanya kan jam belajarnya itu loh kan, karena komunitas itu kan jam belajarnya ya ada waktunya. Jadi kita benar-benar, karena kita baca buku Finland itu loh, ini Dislike Finland tuh. Bener-bener ya anak-anak belajarnya tuh sebentar aja, banyakin mainnya, ngapain sih serius-serius belajar gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 11 kayak gitu. Karena itu waktu yang efektif anak-anak untuk belajar bersama-sama. Di luar itu terserah mereka mau belajar apa kayak gitu. Kok jadi panjang lebar ya? Kembali lagi penjelasan bagaimana memulai HS, yaitu lebih kepada serba-serbi ketika udah mulai kayak gimana gitu. Ya pada intinya kalau titik mulainya sendiri ya sudah, sadar dulu terus gabung ke komunitas. Nah itu nanti bisa mulai belajar banyak di situ. Ya nanti sama komunitas diajak-ajak belajar pada ahlinya kita kenal lah, itu udah enak lah insyaallah. Tapi kalau tidak ada komunitas di sana dan kita adalah satu-satunya yang ada di sana, nah sarannya ayah ya ini struggle-nya lebih. Coba harus Mbak Iing itu dulu di Bantul nggak ada yang homeschooling. Dia sampai ke Bandung untuk belajar sama Teh Patra. Beliau juga belajar sendiri pertama kali ke Salatiga, ke tempatnya Bu Septi. Sendiri yang beliau dulu awalnya. Makanya terus akhirnya kita ngajak-ngajak beliau kan terus kenal, terus ayo belajar ke sini, belajar ke situ gitu loh. Seru kan. Ternyata yang diajak mau gitu. Alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Ya pada intinya ketika kemudian nggak ada, ya struggle-nya lebih. Tapi hal-hal yang kemudian perlu dipelajari adalah ya kayak menemukan core value atau nilai luhur keluarga, dan itu
basisnya adalah inside out, artinya kita melihat ke dalam diri kita sendiri, melihat kepada suami atau istri, melihat anak-anak, melihat kondisi kita, background kita kayak apa begitu. Nah ini, dan kita refleksikan, oh ternyata memang peran kita dari dulu sejak lahir sampai sekarang begitu. Sepertinya peran kita memang yang paling pas itu di sini begitu. Itu pembahasan satu materi itu pembahasan sendiri, sama materi mencari core value, ya. Visi misi keluarga itu. Tapi insya Allah ketika sudah ketemu, maka kemudian insya Allah nggak blank banget ya ketika kemudian mau melangkah ke langkah yang selanjutnya. Karena dari visi misi keluarga dan core value itu bisa menjelaskan apakah kita oke dengan sekolah formal, apakah memang cocoknya homeschooling. Nah itu dari situ ya, atau pondok pesantren kayak gitulah, itu dari situ. Seperti itu. Jadi misalnya ambil contoh, ada keluarga yang kemudian mengharap pengen ini kita ini keluarga ustadz nih, pokoknya keluarga kita keluarga ustadz ini, karena memang secara keseluruhan dari depan sampai belakang ternyata emang keluarga ustadz, ya udah gennya gen ustadz begitu. Jadi ya sudah, jangan kemudian dipaksakan harus seni atau apa begitu. Bisa jadi memang cocoknya di situ. Meskipun nanti kedepannya juga akan seperti apa, karena memang yang namanya pendidikan itu kan dinamis sekali. Anak usia 0 sampai 7, 7 sampai 14 dan 7 sampai 15 seterusnya itu kan dinamikanya pasti banyak sekali begitu. Mungkin saja ada anak yang dia awalnya kelihatannya ustadz, ternyata seiring dengan sering menjadi besar ternyata dia bukan ustadz begitu. Apa itu? Saya. begitu ya, misalnya begitu. Ini soal memulai HS ya, sebuah pancur. Terus kemudian apalagi ini mengatasi rasa bosan saat HS, karena biasanya anak semangat ke sekolah karena ingin ketemu teman. Pengalaman kita ingin ketemu teman. Kalau HS-nya bukan HS dadakan ya, harusnya nggak ada masalah. Iya. Birul Haq itu belajar asik. Aktivitas kan selama pandemi ini aktivitas biru itu benar-benar ya menyesuaikan bunda dan menyesuaikan biru kayak gitu ya. Kayak misalnya jadwal ngajinya dirubah jadi habis subuh banget kayak gitu kan. Hafalannya habis subuh banget. Terus biasanya dilakukan pukul 8 sampai 9, ini dilakukan habis subuh kalau yang hafalan kayak gitu. Dia tidak bosan kayak gitu. Terus ngaji qiraatinya juga nggak bosan kayak gitu. Terus aktivitas di luar, sepedaan di halaman rumah kayak gitu nggak bosan. Mengerjakan aktivitas berhitung, membaca nggak bosan, seru-seru aja. Tapi ketika sudah tidak melakukan apa-apa, aku bosan, aku ingin bertemu teman-teman, kan lagi ada virus. Nah, ada virus kayak gitu. Itu bosannya di situ gitu loh, bukan di homeschoolingnya, tapi bosannya memang lagi tidak bisa bertemu. Karena pada dasarnya kalau homeschoolingnya kita karena komunitas, jadi setiap hari bertemu juga kan sama teman-teman. Iya, dan kegiatannya emang nggak selalu di rumah. Meskipun namanya homeschooling, tapi yang namanya homeschooling itu kan lebih kepada model pendidikan berbasis rumah begitu. Pada prakteknya dia bisa terdidik dimanapun, di mall, bahkan di mall ketika misalkan memang ada pembelajaran yang sifatnya tersirat di sana, Iya itu belajar begitu. Ya, tentang diskon 20%. Hayo, bagaimana? Dari 20.000 diskon 20% berapa gitu. Soalnya ayah ingat dulu di SDIT, ayah itu kelas 2 SD, kelas 2 itu pernah ayah itu dibekalin, jadi ke pasar Beringharjo. Untuk siapa? Itu kegiatan kelas. Oh, Masya Allah. Ke pasar Beringharjo itu tahun 95, tahun 95. Maksudnya 95 tuh di tahun segitu ada metode pendidikan seperti itu gitu loh. Bapak masuk SD 4 tahun, Pak. Iya. Bapak TK-nya? TK-nya enggak pakai TK. Ya itu pembahasan lain. Intinya gini, dikasih ke Beringharjo, suruh beli barang yang ada di sana, harganya berapa, dibekalin uang sekian, kembaliannya sekian. Begitu, dan itu dicatat semuanya, beli apa gitu. Lupa ya waktu, karena memang nggak tahu beli apa ya, kita coba lihat kesana kemarin, lihat beli alat tulis, gantungan kunci gitu. Tapi kemudian
itu pengalaman yang menyenangkan karena dari situ kita mengenal uang. Iya, seru loh itu. Mengenal uang begitu. Jadi itu menarik. Jadi kayak ya itu artinya kemudian dimanapun tuh sebenarnya bisa dijadikan arena belajar begitu. Betul sekali. Makanya kalau anak HS itu hamparan luas bumi Allah ini adalah meja belajar. Kelasnya. Oh gitu ya. Gimana kelasnya, sih Pak? Bapak yang bikin sendiri kata-kata itu, coba diinget-inget. Saya kan sudah tua, lupa. Kayak gitu. Jadi itu ya, jadi nggak ada apa ya, kalau anak HS itu bosen ya bisa jadi HS-nya karena ya itu kan HS dadakan gitu. Kalau HS yang asli insya Allah nggak ada istilah bosan. Nah, tapi kalau misalnya HS-nya HS dadakan kayak gini ya harus diterima, mau bagaimana lagi, dia terbiasa. Iya bersabar. Diberikan pemahaman sabar bahwa kenapa nggak boleh keluar begitu. Lagi pandemi. Terus kalau memang bosan, mungkin telepon teman-temannya, video callan adalah obat rindunya, kayak gitu. Dan ya memang kita harus memberikan solusi biar dia tidak bosan kayak gitu. Karena ya sama aja, biru juga bosan sama aja. Tapi kalau untuk belajar, insya Allah so far so good lah, nggak bosan. Seperti itu. Terus itu ya jawabannya mudah-mudahan. Kemudian menyamakan persepsi capaian pendidikan suami istri. Ini harus ketemu core value-nya dulu. Kalau kalau core value-nya nggak ketemu, nggak akan sama persepsinya. Iya. Harus satu frekuensi dulu. Satu frekuensi dulu. Jadi pembahasannya juga satu materi panjang ini. Intinya menyamakannya itu butuh ketemu core value-nya dulu gitu aja. Terus kendala HS apa saja? Kan HS tadi apa Bunda ya, lelahnya ibu sebagai pelaksana. Ini memang para ayah ini harus berterima kasih kepada istri-istrinya yang kemudian sudah bekerja keras sebagai pelaksana harian begitu. Karena kalau sudah dibantu pelaksanaannya, maka yang harus dilakukan adalah mendukung dengan dukungan sepenuh jiwa. Kalau sedang terpuruk, mohon dengan sangat teman-temanku kayak bintang Emon. Mohon dengan sangat para bapak-bapak yang istrinya jadi pelaksana homeschooling, kalau lagi terpuruk capek ya dihibur. Kalau istrinya bilang udah aku capek, gak usah homeschooling aja, sekolah formal aja, capek aku tuh, ya jangan diiyain karena kita sudah punya kesepakatan begitu. Kalau lagi capek kayak gitu ya didengerin, dibuat nyaman mungkin. Kalau sudah fresh gitu ya pasti semangat lagi ya. Kayak gitu lagi lah, jangan diiyain. Nggak, soalnya jangan berpikir bahwa HS itu selalu riang gembira, bahagia, bebas begitu ya. Ada tekanan-tekanan lain yang kemudian ya setiap pilihan punya tantangannya sendiri-sendiri seperti itu. Ya, capek kadang terus dan takut kalau kita semua yang ngajarin anak-anak gitu. Itu juga tidak. Itu sebenarnya mitos ya. Maksudnya kita bukan menjadi yang ngajarin semuanya, kita yang menjadi fasilitator. Kita memfasilitasi anak butuh belajar apa, kita bantu. Misalkan anak butuh belajar matematika, ya udah kita fasilitasi anak ini dengan tempat atau orang yang tepat gitu aja. Kalau begitu. Kita orangnya tepat ya udah kita begitu. Kalau kita bukan orang yang tepat, kebutuhan dia lebih banyak, ya kita carikan seseorang yang lebih yang lebih berkompeten begitu. Misalnya kita butuh belajar anak untuk belajar. Ayah jadi inget Biru mengenal angka puluhan ratusan ribuan itu dari ayah mainan Pokemon iya, bonusan coki itu. Malah ketemunya di situ gitu. Jadi belajar matematika kan ya belum butuh banget belajar matematika yang sifatnya mendalam begitu ya, baru kenal angka, tambah-tambahan kurang-kurangan begitu. Angka lebih besar mana, angka kecil lebih. Jadi kan kalau main Pokemon tuh kan dia mainnya ini ya poin game. Itu bener-bener jadi kayak Biru tuh baca gitu. Oh, ini 4 angka berarti ribuan, berarti angkanya 1250. Benar. Ya, gitu ya. Soalnya aku ogah diajak main kayak gitu. Itu. Boneka-boneka anak. Ya, menarik begitu ya. Intinya HS itu manusiawi kok,
enggak kemudian se-strict kita harus setiap hari apa standby belajar. Kalau capek begitu. ya udah istirahat, nggak usah capek belajar, aja, main aja gitu. guling-gulingan aja Iya, gitu. begitu. Karena itu adalah sebuah bentuk belajar untuk istirahat. belajar untuk berhenti sejenak, apa namanya, ketika kita burn out. Soalnya gitu. kadang anak HS itu kan nggak punya hari libur. Iya, karena memang tidak ada hari libur. Iya. Dan ya begitu. Nah, kalau misalnya libur terlalu lama gini ya kadang suka gelundang-gelundung sendiri sih kayak gitu. Seperti itu. Ingat nggak Elan itu? Sebenarnya HS itu sangat, kalau menurut Ayah, ketika mengatakan HS itu sangat manusiawi, itu Ayah ingat Elan. Elan anaknya Bu Septi yang ketiga. Yang bungsu. Yang bungsu, dia itu dibilang full HS juga enggak sih. Dia itu peralihan dari SD sekolah dia ke HS 100% itu ada setahun dia gulang-guling di rumah tanpa ada kegiatan yang benar-benar jelas. Setahun. Itu Elan po? Elan. Dia cerita, setahun tuh nggak jelas aku ngapain, ngegame dan lain sebagainya. Ya di situ Ayah ngeliat, oh ternyata manusiawi sekali begitu. Dan itu ngelihat Elan yang usianya berapa waktu kita pertama kali ketemu sama Elan tuh 13 tahun, 14 tahun, sekitar usia segitu. Dengan penampilan, ya Allah, bahasa, tutur kata, konten yang tidak seperti anak pada umumnya begitu. Ngisi apa ya? Yang ngisi workshop kayak isinya gitu. Isinya ibu-ibu pada Masya Allah, bocah koyo lendem benake. Anakku di rumah SMP masih gula-guling, dia udah ngisi workshop gitu. Maksudnya bukan masalah bandingin apa enggak, tapi artinya kemudian prosesnya Elan untuk menjadi seperti itu pun ya manusiawi begitu. Jadi enggak ada yang perlu terlalu diparanoidkan seperti itu. Ingat itu loh, Bu Septi itu awal mula homeschooling itu cara belajarnya gini, nanyain hari ini kamu mau belajar apa kayak gitu kan. Langsung aku mau belajar tentang kereta, gimana caranya kereta itu jalan, terus kereta itu seperti apa aku belum pernah lihat kayak gitu. Terus habis itu aku juga mau belajar tentang pesawat kayak gitu. Terus aku juga mau belajar tentang bikin kue kayak gitu, loncat-loncat. Oh, oke. Terus kamu mau belajar yang mana dulu? Aku mau belajar yang mau bikin kue dulu. Oke, ayo kita bikin kue. Jadi itu kayak belajar untuk seminggu kayak gitu. Setelah semuanya dilakukan seminggu, Bu Septi tanya kayak gitu. Kamu sudah sukses apa? Belajar yang mana yang sukses? Yang cerita ini. Terus yang tidak bisa yang mana ini? Ya sudah, kayak nggak apa-apa gitu loh. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, kita merayakan kegagalan. Itu adalah hal yang menyenangkan, kata Bu Septi gitu sih. Iya, seperti itu. Ya artinya kemudian kegagalan itu bagian dari proses juga. Dan manusiawinya. Mungkin ini ketika tadi kita kan bicara soal kendala ya. Jadi ya Ayah ketika bicara soal kendala berarti kita harus Ayah merasa bahwa ya kendala-kendala yang muncul dalam HS itu ada banyak dan manusiawi begitu. Jadi ya tidak perlu terlalu ini banget kayak tadi ya, kegagalan itu sesuatu yang biasa, capek ya istirahat aja, ya banyak hal lah begitu yang kemudian membuat Ayah tuh ngerasa bahwa oh ya ini luar biasa begitu. Gitu Bunda. Terus apalagi kurikulum HS ini jangan dijawab di sini nih. Ada perusia, ada tersirat, ada tersurat, ada rapat keluarga, evaluasi dan lain sebagainya begitu. Tapi biasanya secara umum kurikulum HS itu anak 0 bukan 0 ya. Ya 0. Bisa sih 0. 0 sampai 5 tahun itu pelajaran ATK kayak gitu. Kalau balita ya pelajaran anak-anak PAUD, yaitu pure main, tapi ada belajarnya di situ ya, gitu. Yang penting anak tidak tertekan. Yuk bermain, bener-bener bermain warna, bermain sesuatu tekstur, motorik kayak gitu. Terus juga kalau misalnya yang anak 6 tahun ke atas itu sudah punya kurikulum mandiri. Ya, nah itu pembahasannya panjang. Ya, seperti itu. Ya itulah itu. 7 kali Bunda. 7 apa 6 sih? 7 ya? Iya deh sih. 0 sampai 5 sampai 6 tahun itu biasanya masih masuk masa peralihan punya kurikulum sendiri kayak gitu. Yeah. Dan belajarnya biasanya yang punya kurikulum sendiri itu learning by project kayak gitu. Kayak Elan. Elan itu belajarnya
robot. Dia lagi seneng robot kayak gitu. Terus habis itu dia belajar robot gitu sampai Bu Septi sama Pak Dodi itu bikin apa sih kartun nama yang bilang sih Elan ahli robot apa gitu loh, pokoknya tentang robot gitu kan. Bosen. Ternyata bosen gitu. Itu pelajaran ya itu merayakan kayak kegagalan gitu. Ternyata salah ya melabeli anak. Nah itu karena ternyata anak itu bisa bosan belajarnya, dan itu it's okay banget. Habis belajarnya robot bosan langsung pindah ke pengen sepedaan, ya nggak apa-apa. Pengen sepedaan gitu toh, sepedaan ketemu sama temen-temennya gitu, akhirnya merencanakan sepedaan ke guru matematika, terus belajar matematika langsung ke gurunya, dan ya gitulah, bosan nggak apa-apa, ganti-ganti belajar nggak apa-apa, tapi harus ada deadline-nya. Umur kalau nggak salah sih si Elan tuh umur berapa ya, 17 kalau nggak berapa, dia harus bisa memutuskan apa yang mau dia tekuni. Di saat itu dia menghabiskan rasa penasaran di banyak hal begitu kan. Dia sudah mencoba banyak hal dan dia harus memutuskan satu, dan deadline-nya itu kalau nggak salah ya, maaf Elan kalau salah, umur 17 tahun kalau nggak salah kayak gitu. Ya kayaknya itu dulu ya Bunda ya. Ini pertanyaan berikutnya kita sambung di sesi yang lain ya. Oke. Makasih Bunda. Makasih Ayah. Bye-bye. Jika kamu suka dengan apa yang kami bagikan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.